Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat. Baik. Kita sekarang mau masuk di kelas pelajaran biologi tentang sistem endokrin. Oh iya, oke, kalau gitu sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Aulia Nur Masruroh dari Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung. Ini kan belum pada kenal ya muka-mukanya. Bisa perkenalan dulu dari yang sebelah kanan. Nama saya Maulida Zulia Sari. Nama saya Anissa Putri. Nama saya Hairul Nikmah. Terima kasih udah hadir di kelas ini. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu tentang sistem endokrin. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu sistem endokrin? Belum pernah tahu? Belum. Jadi sistem endokrin itu merupakan jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme, tumbuh kembang, dan proses reproduksi. Jadi yang segala sesuatu yang bersangkutan dengan metabolisme tubuh atau perkembangan di dalam tubuh itu pasti melibatkan hormon endokrin. Nah, hormon endokrin itu juga memiliki fungsi. Ada yang tahu fungsinya? Nah, secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Namun, setiap hormon yang dihasilkan dalam sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda tergantung dari kelenjar mana hormon tersebut dihasilkan. Jadi, di dalam sistem endokrin itu terdapat pembagian lagi. Jadi, sistem endokrin itu secara besarnya. Secara kecil-kecilnya, nanti di dalam sistem endokrin itu terdapat berbagai hormon, berbagai kelenjar gitu misalkan. Kayak misalkan satu bagian tubuh. Tubuh itu kan namanya bagian tubuh manusia. Di dalam bagian tubuh manusia itu kan terdapat ada kepala, tangan, kaki. Nah, semuanya itu saling terhubung. Sama juga kayak sistem endokrin juga seperti itu. Selanjutnya, yang pertama, kelenjar dan sistem endokrin. Dalam sistem endokrin, yang pertama yaitu ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon melanin. Fungsi hormon melanin yaitu untuk mengatur ritme biologis. Nah, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus menghasilkan hormon yang disekresikan pituitari posterior serta hormon relasi dan inhibiting factor yang berfungsi untuk meregulasi kelenjar pituitari anterior, sehingga apabila fungsi hipotalamus selanjutnya yaitu kelenjar pituitari posterior. Kelenjar pituitari posterior merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon oksitosin yang berfungsi untuk menstimulasi kontraksi rahim dan kelenjar mamai. Selain itu, pituitari posterior juga menghasilkan hormon vasopresin ADH yang berfungsi untuk mengatur penyimpanan air oleh ginjal. Jadi kalau kalian minum nih, kan masuk pencernaan tuh, diproses oleh ginjal. Nah, hormon yang berfungsi di dalam ginjal untuk menyimpan air itu namanya hormon vasopresin ADH. Jadi kalau kalian minum tuh sambil ngebayangin, oh berarti ini yang kerja di dalam tubuh ini hormon ini ya. Jadi kalian kayak ternyata di dalam tubuh itu segalanya itu punya banyak hormon gitu di dalamnya. Kelenjar pituitari anterior. Kelenjar pituitari merupakan kelenjar yang menghasilkan berbagai hormon antara lain yang pertama hormon follicle stimulating hormon FSH dan luteinizing hormone LH yang berfungsi untuk menstimulasi ovarium dan testis. Yang kedua yaitu thyroid stimulating hormone atau TSH berfungsi untuk menstimulasi kelenjar tiroid. Yang ketiga adrenocorticotropic hormon ACTH berfungsi untuk menstimulasi korteks adrenal. Yang keempat, prolaktin berfungsi untuk menstimulasi kelenjar mamai dan produksi ASI. Yang kelima, growth hormone GH berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan dan fungsi metabolisme. Yang keenam, melankosin stimulating hormone MSH berfungsi untuk memengaruhi warna melanosit sel pigmen warna kulit. Kalian tahu
pigmen. Pigmen itu warna. Jadi misalkan kulit kalian warnanya sawo matang, berarti kalau secara biologi warna itu bukan warna, pigmen namanya. Jadi misalkan di biologi tuh warna dari kulit si anis putih misalkan gitu, jadi nyebutnya bukan warna tapi pakai kalimat pigmen. Pigmen itu sama aja kayak warna kulit, warna di tubuh gitu. Selanjutnya yaitu yang keempat ada kelenjar tiroid. Kalian tahu kelenjar tiroid nggak? Tahu gondok? Penyakit yang di sini? Nah, itu namanya tiroid. Cuman bahasa yang biasa kita tahu itu gondok. Nah, terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu yang pertama tiroksin, yang kedua tridotironin, yang ketiga kalsitonin. Yang mana tiroksin memiliki fungsi untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua tridotironin fungsinya untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga kalsitonin fungsinya untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya yaitu ini, terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon yaitu paratormon untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Itu kenapa di dalam tubuh itu semuanya saling berkaitan, karena itu semuanya berproses saling menyeimbangi. Kalau salah satunya terlalu berlebihan itu pasti menyebabkan penyakit dan itu nggak sehat berarti kan tubuhnya. Selanjutnya yaitu kelenjar pankreas. Terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu yang pertama insulin, yang kedua glukogen. Insulin berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati, karenanya kadar gula darah akan menurun. Selanjutnya glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, karenanya kadar gula akan naik. Nah, glukosa itu gula ya. Jadi kalau misalkan nih kalian dapat produk makanan tuh, produk makanan di komposisinya ada tulisan glukosa, itu berarti gula. Nah, di dalam biologi itu banyak istilah-istilah kayak yang sebenarnya ada di produk-produk label makanan. Cuman kadang kita kalau membacakan sebelum belajar kayak nggak ngerti gitu. Ini apa? Kok tulisannya kayak gini? Tapi setelah belajar nanti, oh ternyata glukosa itu gula. Jadi kalau misalkan nanti berobat nih, ini kekurangan glukosa, glukosanya turun rendah, berarti kurang gula, gitu aja bahasa enaknya. Selanjutnya kelenjar adrenal medula. Medula merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon epinephrine dan norepinephrine. Fungsi hormon epinephrine dan norepinephrine antara lain yaitu menaikkan kadar glukosa dan stimulasi aktivitas metabolisme, kontriksi atau dilatasi pembuluh darah. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal cortex. Kelenjar adrenal cortex merupakan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukokortikoid dan mineralokortikoid. Fungsi hormon tersebut yaitu untuk menaikkan kadar glukosa darah, sementara itu fungsi hormon mineralokortikoid untuk menstimulasi reabsorpsi Na dan ekskresi K pada ginjal. Nanti kalau kalian udah masuk ke jenjang selanjutnya, nanti kalian akan nemu tuh biologi itu bukan cuma tentang materi. Biologi itu ada hitung-hitungannya. Jadi nanti ada yang kalau di SMA tuh ya, kalau misalkan kalian ngambil IPA, itu ada pembagiannya. Biologi, IPA biologi, IPA kimia, IPA fisika. Jadi nanti di biologi itu pun nggak cuman kayak yang mungkin sekarang kalian pelajarin kayak cuman tentang tumbuhan adalah gini. Nanti semakin tinggi tingkat sekolahnya itu semakin kayak, oh ternyata dulu itu kita belajar cuma dasarnya aja ya. Berarti kayak misalkan nih sekarang waktu SMP kayak belajar tentang mungkin tentang darah misalkan.
Tentang darah itu mungkin cuma dikasih tahu darah itu berwarna seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Kalau kita kekurangan darah itu penyakitnya seperti ini. Nah, nanti semakin tinggi itu semakin gini. Ternyata darah itu nggak cuma satu jenis loh. Darah itu banyak jenisnya, darah itu banyak warnanya juga gitu. Dan nanti kalian juga akan nemuin namanya mata pelajaran di dalam IPA itu genetika. Genetika itu paling rumit karena hitung-hitungan kayak misalkan antara si A dicampur si B nanti ketemunya apa, antara kacang kecil sama kacang panjang kalau dicampur itu nanti jadinya kacang berbentuk apa. Itu ilmu genetika nanti ya. Nanti ada kayak istilah-istilah Na, K, itu nanti kalian ketemu. Selanjutnya yaitu kelenjar testis. Kelenjar testis merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk menstimulasi spermatogenesis dan memunculkan ciri seks sekunder pria. Jadi ada bahasa biologinya itu namanya testis. Jadi kalau jangan bingung lagi, misalkan ada di buku nih, ada bacaan testis pada pria. Oh berarti kalian udah tahu, oh testis itu ternyata ini gitu. Karena di buku itu kan udah bahasanya udah baku ya, udah menurut KBBI gitu, jadinya namanya testis itu kalau bisa lagi baca di buku, misalkan kalian nyampe bab sistem reproduksi itu nanti bakal ketemu kalimat kayak gitu. Selanjutnya yaitu kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsi hormon estrogen yaitu menstimulasi penebalan dinding rahim dan memunculkan ciri seks sekunder wanita. Sementara itu hormon progesteron berfungsi untuk menstimulasi penebalan dinding rahim. Jadi kalau di cowok tadi namanya testis, kalau di perempuan namanya ovarium. Nah, nih letak dari kelenjar endokrin yang udah disebutin di atas tadi, letaknya di sini nih. Kalau kalian penasaran, tadi yang dibilang tiroid kan ada di tenggorokan kan, di sini. Jadi kalau kalian besok-besok kena gondok, jangan ininya yang dikira bengkak, padahal dari sini sakitnya. Tapi karena dari sini bengkak, akhirnya kebawa sampai atas. Jadi jangan, aduh sakit gondok, nanti dipegang kepala, ya sakit tenggorokannya gitu kan. Terus tuh ini testis, ini ovarium, ini adrenal, ini pankreas, ini pituitari itu ada di dalam kepala. Jadi antara tiroid sama paratiroid itu sampingan. Tadi paratiroid kan anak gondok ya, anak dari tiroid. Jadi gitu. Nah, sel endokrin itu membawa hormon dialirkan melalui pembuluh darah. Jadi yang menyebarkan ke sel target, ke sel tubuh, misalkan nih sel targetnya ada di lambung, berarti dibawa oleh pembuluh darah sampai ke lambung. Jadi kalau ada istilah beberapa kelenjar itu pasti ada penyakit yang bisa menyerang. Kayak misalkan nih kalian sehat tapi beberapa hari kemudian kok kerasa pusing gitu, kerasa kayak mau flu atau batuk gitu kan, itu kan pasti salah satu dari bagian tubuh kalian ada yang nggak sehat, keserang penyakit gitu kan, mungkin virus atau bakteri atau lain sebagainya. Nah, penyakit yang dapat menyerang sistem endokrin itu ada berbagai macam, yaitu kelainan hormon dapat terjadi pada manusia karena adanya hipersekresi atau hiposekresi pada kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin. Jadi yang pertama kelainan karena hipersekresi pada kelenjar hipofisis yaitu gigantisme. Yang kedua kelenjar tiroid yaitu kemunduran fisik dan mental. Selanjutnya kelenjar paratiroid yaitu kelainan tulang. Jadi tulangnya itu mudah rapuh. Nanti kita tuh tulangnya bakal semakin rapuh karena kekuatan tubuh kita kan makin lemah. Jadi itu bisa jadi karena salah satu dari hormon yang tadi disebutin di atas itu fungsinya berkurang cara kerjanya. Yaitu selanjutnya ada kelenjar adrenal yaitu virisme. Kelainan karena hiposekresi pada kelenjar hipofisis yaitu kekerdilan. Kalian pernah tahu manusia kerdil? Manusia yang pendek banget. Nah itu berarti dia kekurangan hormon. Jadi dia nggak normal. Maka kenapa dia nggak normal? Makanya dia kerdil karena dia kekurangan dari kelenjar hipofisisnya kurang. Seharusnya kalau kita normal kan bisa tinggi tuh karena kita hormonnya seimbang.
Kalau dia enggak, makanya dia bisa kerdil kayak gitu. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid, obesitas. Tahu obesitas? Kelebihan berat badan, yang gendut banget, gede banget, yang nggak bisa jalan. Nah, itu obesitas. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid, kejang-kejang otot. Selanjutnya kelenjar adrenal, penyakit Addison. Kelenjar pankreas, hormon insulin, penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Kalian tahu penyakit diabetes? Tahu kan, kencing manis. Nah, itu berarti karena kelebihan dari hormon insulin. Jadi insulinnya udah nggak bagus. Gitu. Makanya dia nyebabin diabetes. Kelenjar gonad pada wanita, gangguan menstruasi. Jadi kalau misalkan kalian nih menstruasinya nggak lancar, berarti ada bermasalah nih sama salah satu hormon di dalam tubuh kalian. Mungkin bisa jadi akibat stres atau lain-lainnya, banyak pengaruhnya. Oke, sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyain? Udah paham semua? Kalau udah paham, sekarang kita ngerjain soal. Dikasih waktu 10 menit, cukup? Ini dikerjain ya. Gimana, udah? Boleh dikumpul? Baik, terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar, karena sekolah itu pendidikan gak ada habisnya. Jadi misalkan kalian jangan merasa puas, karena pendidikan itu luas. Misalkan nih kalian sekarang kayak udah mulai males sekolah, ingat, kalau kalian gak belajar hari ini pasti akan nyesal di kemudian hari. Karena ibaratnya nanti nih selagi masih muda, kita harus banyak belajar pengetahuan, banyak belajar tentang hal apapun yang kita pelajarin. Jangan sampai nanti waktu kalian udah tua, kalian tinggal, kenapa dulu ya mudanya gak belajar, kenapa dulu waktu aku masih sekolah kok gak banyak tahu, gak banyak cari tahu gitu ya. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.